Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Sekalipun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi saya berharap setiap kita tetap setia dan dengan penuh hikmat kita dapat mengikuti ibadah. Kita bersyukur hari ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus, dan juga kita akan menyaksikan anak-anak kita akan disidih. Kita bersyukur mereka di masa mudanya mereka sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memujikan lagu Terpujilah Nama Yesus. Terpujilah
Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita menenangkan hati, kita saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan tetap menyatakan kesetiaannya turun-temurun dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas setiap kita. Karena itu, jadilah ibadah saat ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang begitu mengasihi kita. Sehingga dia mau mengaruniakan anaknya, mau menebus segala dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuktikan kasihnya kepada kita. Dan mari kita mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal dia. Kita akan bertanya kepada orang-orang, kenalkah engkau akan Yesus, anak Allah? Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat. Mari kita mau mengasihi dia, kita mau menjunjung dia, karena dia adalah Allah, Allah yang penuh kasih. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kenalkah kau kan Yesus? Selamat Yesus anak Allah. Pernahkah kau terima anugerah berkat Yesus anak Allah? Betapa besar anugerah-Mu, Yesus anak Allah. Ku mengasihi, ku menjunjungnya, Yesus anak Allah. Dia diutus untuk menyelamatkan jiwa, Yesus anak Allah. Rohnya memenuhi, darahnya sucikan, Yesus anak Allah. Betapa besar anugerah-Mu, Yesus anak Allah. Ku mengasihi, ku menjunjungnya, Yesus anak Allah. Sudah kita bangkit berdiri, kita pujikan ayat yang ketiga. Kelak dia akan kembali dalam mulia, Yesus anak
Mari kita bersama-sama mengikrarkan 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang terkasih, saya mengajak kita memasuki di dalam doa syafaat. Yang pertama kita bersyukur untuk pelayanan oleh Pendeta Jones Madila yang boleh melayani kita jemaat GKI Gracia dalam pelayanan peneguhan CD pada hari Senin lalu terhadap 7 orang nama, dan juga telah melayani kita dalam ibadah minggu dan perjamuan pada hari ini. Kita berdoa dan bersyukur untuk Pak Jones dan sekeluarga boleh tetap Tuhan pakai di dalam pelayanan semakin luar biasa dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk jemaat GKI Gracia yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan sepanjang bulan Oktober 2020. Ada Bapak Nelson Dharma, Bapak Tony Liamri, Bapak David Kam, Saudara Marco, Bapak Julius Sutansen, Ibu Orpa Kupang, Saudari Ina Oktaviani, Penginjil Usat Laing, Ibu Neti Wijaya, Bapak Luhanto Mailoa, dan Ibu Lili Budianto. Serta ulang tahun pernikahan atas keluarga Julius Sutansen dan Ibu Ceni Yapit, kita doakan untuk setiap nama-nama dan keluarga yang berulang tahun boleh tetap dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk berdoa bagi jemaat-jemaat yang sudah dalam usia emas atau usia lanjut. Kita doakan mereka boleh tetap memiliki iman, boleh tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan, dan boleh tetap berpengharapan di tengah-tengah kondisi saat ini. Memang kalau misalnya dikatakan banyak orang tua kita yang rindu datang ke gereja, akan tetapi dengan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, kiranya ibadah di rumah pun boleh menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan bagi mereka, bagi jemaat kita. Dan saya juga berharap untuk setiap jemaat boleh tetap saling mengasihi satu jemaat dengan yang lain, untuk boleh tetap saling menghubungi dan saling memberi kabar, mendoakan dan menguatkan. Secara khusus untuk orang tua di jemaat kita yang barangkali mereka merasa sepi kalau sendiri. Mari jemaat kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan saya mengajak kita memasuki di dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan memuji Engkau ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab setiap syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Jones yang Kau boleh pakai di tengah-tengah jemaat Gracia untuk boleh melakukan pelayanan peneguhan CD maupun pelayanan khotbah hingga pelayanan perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang boleh meluangkan waktu melayani kami. Kami bersyukur bersama Tuhan untuk setiap hari dan prosesi rekaman yang boleh berlangsung dengan baik. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, Engkau pakai semakin luar biasa. Kau berkati keluarga, Kau berkati kehidupan mereka senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan di bulan Oktober ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Setiap jemaat-Mu memiliki umur yang panjang dan boleh memiliki berkat pernikahan yang panjang. Itu semua adalah dari pemberian Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, waktu-waktu ke depan ini, keluarga dan setiap saudara lepas saudara boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh semakin dekat dengan Engkau dan boleh semakin bertumbuh. Kiranya berkat dari Tuhan selalu senantiasa ada kepada setiap jemaat-Mu ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang sudah lanjut usia. Engkau kiranya memberkati mereka
di dalam usia emasnya ini boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka boleh melihat semua hal ini adalah kebaikan Tuhan. Ibadah yang boleh mereka ikuti pada hari Minggu atau doa Rabu atau setiap ibadah komisi-komisi boleh menjadi penghiburan mereka. Engkau tolong setiap jemaat Tuhan boleh saling memperhatikan secara khusus untuk orang tua kami. Engkau berikan kekuatan dan sukacita senantiasa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami berdoa bersama di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormati beri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Di masa yang sulit seperti ini, mungkin banyak orang Kristen dan mungkin kita juga yang mulai meragukan akan kasih dan penyertaan Tuhan. Mereka lupa, dan kita juga lupa bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Kadang-kadang kita berpikir berkat Tuhan itu hanya karena materi semata. Kita lupa berkat Tuhan itu banyak dalam kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, apapun yang kita punyai hari ini, itu adalah berkat Tuhan. Iman kerohanian kita adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah kita meragukan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Tetaplah percaya, janganlah iman kita goyah. Mari kita memujikan bersama-sama pujian pada hari ini. Penuhilah pialamu hari ini. Kau hari ini bagi semua berkat dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari
menyaksikan bersama-sama penugahan CD daripada anak-anak kita. Nama-nama yang akan menerima peneguhan CD malam ini disilakan maju. Saudara Davin Ekber S didampingi kedua orang tua, disilakan. Sebelum saya akan melaksanakan peneguhan CD, saya akan bertanya kepada Saudara Davin Ekber, mohon jawab dengan tegas dan sungguh-sungguh sebagai wujud pengakuan iman. Saudara David, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal sebagai Allah yang esa dalam roh? Bagaimana jawabmu? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa saudara dari mulanya adalah orang berdosa, baik dalam pikiran, dalam perbuatan, sehingga telah membuat saudara menderita. Dan saat ini, saudara mengaku hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus sungguh menyelamatkan saudara. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya. Yang ketiga, apakah saudara bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan hidup, setia beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta dalam segala keadaan tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Bagaimana jawabmu? Ya, saya percaya. Yang terakhir, apakah saudara bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel Jemaat Gracia di tempat ini dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata tertib GKI Sulsel? Apakah saudara bersedia mentaati tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel serta mentaati keputusan-keputusan majelis yang ada di tempat ini? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya bersedia. Kiranya pengakuan yang saudara nyatakan sungguh dapat dinyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena itu saya mempersilakan kepada saudara Davin untuk sungguh berlutut di hadapan Tuhan dan jemaat, mau menyatakan saudara Davin Ekber S, kiranya imanmu diteguhkan di dalam Allah Tritunggal dan engkau akan senantiasa diberkati. Engkau akan senantiasa menerima pemeliharaan Allah dan engkau senantiasa akan menikmati mengalami kuasa penyertaan Tuhan mulai dari saat ini sampai Tuhan memanggil engkau pulang. Amin. Disilakan berdiri. Kepada majelis yang saya kasih, silakan memberikan kapan. Ya. Yang kedua, saudari Angela Georgina, disilakan maju bersama kedua orang tua. Sebelum saya akan meneguhkan saudari Angela, saya akan bertanya dan kiranya menjawab dengan sungguh-sungguh sebagai wujud pengakuan iman di hadapan Tuhan bahwa Angela sungguh-sungguh menyatakan ini sebagai wujud percaya. Yang pertama, apakah saudari percaya kepada Allah Tritunggal sebagai Allah yang esa dalam roh? Bagaimana jawabmu? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudari percaya bahwa saudari dari mulanya adalah orang berdosa, baik dalam pikiran, perbuatan, perkataan, sehingga telah membuat saudara menderita? Tetapi hari ini saudara mengaku hanya karena kasih karunia Tuhan
Di dalam Kristus Yesus saya diselamatkan. Bagaimana jawab saudari? Ya, saya percaya. Yang ketiga, apakah saudari Angela bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan hidup, setia dalam segala keberadaan untuk beribadah, bahkan membaca, merenungkan firman Tuhan, serta dalam segala keadaan tetap sungguh-sungguh mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi saudara satu-satunya. Bagaimana jawab saudara? Ya, saya percaya. Yang terakhir, apakah saudari bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota gereja GKI Sulsel dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata tertib dan tata gereja GKI Sulsel, serta akan mentaati keputusan yang ditetapkan majelis yang ada. Bagaimana jawab saudari Angela? Ya, saya bersedia. Kiranya setiap pengakuan ini dapat nyatakan melalui seluruh totalitas keberadaan hidup. Karena itu saya memohon saudara Angela untuk berlutut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Allah, saya meneguhkan engkau Angela Georgina dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya engkau senantiasa menikmati, mengalami berkat-berkat Allah. Allah memelihara engkau, Allah melindungi seluruh totalitas hidupmu, mulai dari saat ini sampai Ia memanggil kembali engkau. Amin. Silakan berdiri. Kepada Angela dan kedua orang tua, silakan menghadap ke jemaat. Kepada majelis dimohon menyerahkan bingkisan berupa Alkitab dan surat CD. Ya, dengan kasih kepada saudara Evan Samuel Yauri, disilakan maju didampingi orang tua. Saudara Evan yang saya kasih, sebelum saya meneguhkan imanmu, mohon dengan sungguh-sungguh menjawab beberapa pertanyaan yang saya nyatakan kepada saudara. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal sebagai Allah yang esa dalam satu roh? Bagaimana jawab? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa saudara pada mulanya adalah orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, sehingga telah membuat saudara menderita? Tapi hari ini saudara mengaku hanya oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus menyelamatkan saudara. Bagaimana jawab saudara? Ya, saya percaya. Yang ketiga, apakah saudara Evan bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dalam pertolongan Tuhan, memelihara kekudusan hidup, setia beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta dalam segala keadaan tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saudara satu-satunya? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya bersedia. Yang terakhir, apakah saudara bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel dan menjadi anggota gereja yang baik, mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata tertib dan tata gereja yang ada, serta saudara siap untuk mentaati keputusan-keputusan majelis yang ada di tempat ini? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya bersedia. Kiranya setiap pengakuan, pernyataan yang saudara nyatakan, saudara melakukannya dengan setia dan sungguh-sungguh.
Saya mempersilakan saudara berlutut, saya akan meneguhkan imanmu. Saudara Evan Samuel Yauri, di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh setiap jemaat, saya meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Tritunggal. Biarlah Allah memberkati engkau, memelihara engkau, melindungi engkau sepanjang hidupmu, bahkan sampai saat ini dan sampai Dia memanggil engkau kembali. Amin. Silakan berdiri. Kepada Bapak Majelis disilakan. Dengan kasih selanjutnya, nama yang akan di-CD Saudara Holland Rafael Great Manuputi bersama orang tua disilakan maju ke depan. Saudara Holland, sebelum saya akan meneguhkan imanmu, mohon engkau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya ajukan sebagai hamba Allah. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal sebagai Allah yang esa dalam roh? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa saudara pada mulanya adalah orang berdosa, baik dalam pikiran, dalam perkataan, bahkan perbuatan, sehingga membuat saudara sungguh menderita? Tapi hari ini saudara mengaku hanya oleh karena anugerah Tuhan sungguh akan tetap memberikan saudara jaminan yang pasti bahwa saudara sungguh-sungguh diselamatkan oleh Kristus. Bagaimana jawab saudara? Ya, saya percaya. Yang ketiga, apakah saudara bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan? Saudara akan memelihara kekudusan hidup. Saudara akan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan saudara sungguh-sungguh dapat melakukan kebiasaan membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Serta dalam segala keadaan, saudara akan tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi saudara. Bagaimana jawab saudara? Ya, saya percaya. Yang terakhir, apakah saudara bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel dan menjadi anggota gereja yang baik dan mengikuti segala hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan tata tertib dan tata gereja GKI Sulsel? Dan apakah saudara pun akan bersedia mentaati segala tata tertib yang ditetapkan oleh majelis melalui keputusan-keputusan yang ada di gereja di tempat ini? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya bersedia. Kiranya semua hal yang telah saudara nyatakan, saudara dapat wujudkan dengan sungguh-sungguh. Karena itu saya mempersilakan saudara untuk berlutut. Saudara Holland Great Rafael Manuputih, di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan imanmu di dalam Allah Tritunggal. Kiranya Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, dan Allah memelihara engkau mulai dari saat ini sampai Dia memanggil engkau kembali. Amin. Silakan berdiri. Selanjutnya saya memanggil dengan kasih Saudari Eunike Cynthia Laura bersama orang tua mendampingi di depan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin bertanya bagi Saudari Eunike, biarlah dapat memberi jawaban dengan sungguh-sungguh pertanyaan pernyataan saya. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal sebagai Allah yang esa dalam satu roh? Bagaimana jawab saudara? Iya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara percaya
bahwa saudari dari mulanya adalah orang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan, sehingga itu telah membuat saudara menderita. Tetapi hari ini saudara mengaku hanya oleh kasih karunia Tuhan, engkau, saudari Eunike Cynthia, sungguh yakin bahwa di dalam Kristus Yesus itulah yang menyelamatkan saya. Bagaimana jawab saudara? Iya, saya percaya. Selanjutnya, apakah saudara bersedia dan berjanji dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan, terus membangun, terus memelihara kehidupan imanmu di dalam kekudusan hidup, setia beribadah, bahkan engkau akan dapat terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta dalam segala keadaan yang engkau alami, saudara akan tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi saudara. Bagaimana jawabnya? Iya, saya bersedia. Yang terakhir, saudari Eunike Cynthia Laura, apakah saudari bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel dan menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata tertib dan tata gereja GKI Sulsel? Dan hari ini juga engkau apakah akan setia dan dengan penuh kasih mau mentaati keputusan-keputusan majelis gereja di tempat ini? Bagaimana jawab saudari? Iya, saya bersedia. Kiranya setiap pernyataan yang sudah engkau nyatakan, engkau dapat melakukan dengan setia dan sungguh-sungguh penuh kasih dalam tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan kasih silakan berlutut, saya akan meneguhkan imanmu. Saudari Eunike Cynthia Laura, sebagai hamba Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat, saya meneguhkan imanmu di dalam Allah Tritunggal. Kiranya Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memelihara hidupmu dari saat ini sampai Ia memanggil engkau kembali. Amin. Silakan berdiri. Dengan kasih kepada majelis, silakan memberi persembahan Alkitab dan surat sedih. Dengan kasih saya memanggil saudari Estefania Nicole Paresulisi bersama orang tua mendampingi maju ke depan. Sebelum saya meneguhkan engkau dalam pengakuan iman sidi ini, saya ingin bertanya beberapa hal kepada saudara Estefania. Mohon dengan sungguh-sungguh jawablah sesuai dengan apa yang engkau imani dan yakini. Yang pertama, apakah saudari percaya kepada Allah Tritunggal yang sama sebagai Allah yang esa dalam roh? Bagaimana jawab saudara? Iya, saya percaya. Dengan sungguh dan keras ya. Yang kedua, apakah saudari percaya bahwa saudari pada mulanya adalah seorang yang berdosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga membuat saudara menderita? Tapi hari ini saudara mengaku percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan di dalam pribadi Kristus Yesus, sungguh itulah yang menyelamatkan saudara. Bagaimana jawabmu? Iya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dengan pertolongan Tuhan? Engkau memelihara kekudusan hidup, engkau setia beribadah, akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta dalam segala keadaan engkau akan tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi saudara Estefania. Bagaimana jawabmu? Iya, saya percaya. Yang terakhir, apakah saudara Estefania
bersedia dan berjanji untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel, dan engkau sungguh-sungguh menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan tata tertib dan tata gereja GKI Sulsel. Dan apakah engkau ketika ada di gereja di tempat ini akan mentaati segala keputusan majelis yang ada? Bagaimana jawab saudari? Iya, saya bersedia. Iya, kiranya segala hal yang engkau telah nyatakan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat sungguh dapat engkau lakukan dengan setia. Saya mempersilakan engkau berlutut. Saudara Estefania Nicole Persulesi, sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan imanmu di dalam Allah Tritunggal. Biarlah Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memelihara seluruh totalitas hidupmu mulai dari saat ini sampai Ia datang menjemput engkau kembali. Amin. Silakan berdiri. Kepada majelis gereja yang saya kasih, silakan memberi bersemu. Dengan kasih saya memanggil Saudara Nigel Persulesi bersama orang tua untuk maju ke depan. Saya mohon dengan kasih Saudara Nigel Persulesi untuk menjawab beberapa pertanyaannya. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal yang adalah Allah yang esa dalam satu roh? Bagaimana jawab saudara? Saya percaya. Iya. Kedua, Saudara Nigel, apakah saudara percaya bahwa saudara awal mulanya adalah seorang berdosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga itulah yang membuat saudara menderita. Tapi hari ini saudara mengaku hanya oleh kasih karunia Allah engkau percaya di dalam Kristus saya sungguh-sungguh diselamatkan. Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya? Saya percaya. Yang ketiga, apakah saudara Nigel bersedia dengan segenap hati untuk hidup secara Kristen dalam pertolongan Tuhan? Engkau akan memelihara kekudusan hidupmu, setia beribadah, engkau akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta engkau dalam segala keadaan, engkau akan tetap percaya bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat pribadi satu-satunya bagi saudara Nigel. Bagaimana jawabmu? Saya percaya. Yang terakhir, saudara Nigel bersediakah dan berjanjikah engkau untuk setia menjadi anggota GKI Sulsel? Dan engkau menjadi anggota gereja yang baik dengan mengikuti hak-hak dan kewajiban-kewajibanmu sesuai dengan segala hal yang termuat dalam tata tertib dan tata gereja GKI Sulsel. Dan apakah juga engkau akan sungguh-sungguh mentaati keputusan-keputusan majelis yang ada di gereja di tempat ini? Bagaimana jawab Nigel? Saya bersedia. Iya. Biarlah setiap hal yang sudah Nigel nyatakan sebagai ungkapan pengakuan akan dapat diwujud nyatakan melalui kehidupanmu. Karena itu dengan kasih saya mohon Nigel Persulesi untuk berlutut. Nigel Persulesi, sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan imanmu di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan oleh jemaat. Biarlah Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memelihara hidupmu dari saat ini sampai Ia menjemput engkau kembali dalam otoritas dan kuasa Allah. Amin. Silakan berdiri. Kepada majelis dengan kasih saya mempersilakan untuk menyerahkan sembahan
kepada saudara Nigel. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur di hadapan Allah oleh karena hari ini, hari yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, telah menolong, telah memimpin sehingga setiap saudara-saudara kita telah diteguhkan iman mereka di dalam pengakuan di hari ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah saudara-saudara kita. Saya mohon sebagai seorang hamba Allah, mari kita terus mendukung mereka dalam doa-doa kita, dan mari kita juga terus melibatkan mereka di tengah-tengah tugas dan pelayanan yang ada. Bahkan mari kita tetap setia untuk sungguh memberi dorongan sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka dapat tetap menjadi orang-orang percaya yang hidup dan menyaksikan iman mereka, pengakuan mereka kepada orang lain. Tuhan dimuliakan, Tuhan sungguh memberkati semua kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan seluruh anak-anak kita yang telah menerima akan peneguhan iman dan kita mengutus mereka di tengah menjalani hari hidup mereka. Kita berdoa. Sungguh kasih dan kuasa-Mu ajaib sempurna telah Engkau nyatakan bagi semua saudara-saudara kami yang hari ini telah menyatakan pengakuan iman mereka dan telah diteguhkan melalui seluruh pelayanan saat ini. Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan bagi setiap saudara-saudara kekasih kami ini, anugerahkan kepada setiap mereka penyertaan dan kasih setia-Mu, sehingga di tengah mereka menjalani seluruh kehidupan, mereka memiliki sikap yang hormat takut akan Allah. Mereka memiliki kesetiaan untuk melakukan setiap kehendak Allah dan mereka tetap dapat menjaga dan membangun kehidupan mereka sehingga semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Dan kiranya di tengah seluruh keberadaan hidup mereka ketika menghadapi situasi keadaan yang sulit sekalipun, mereka tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus Yesus, bahwa Kristus Yesus benar-benar menjadi juru selamat atas setiap mereka. Tuhan sertai, Tuhan memberkati seluruh kehidupan dan keberadaan mereka. Bahkan ketika mereka ada di tengah lingkungan bersama keluarga mereka, di tengah komunitas jemaat di tempat ini, Allah tetap turut campur tangan, menyatakan kasih, setia, dan pimpinan. Kami sekali lagi mohon diberkati, disertai setiap mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengambil bagian firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat 21. Nah Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman ini, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Oleh kuasa-Mu yang sempurna, kami dapat terhimpun, bersekutu, memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Bahkan saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah semua kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Allah yang kami dengarkan sungguh akan menjadi bahagian kami. Kami memohon Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan kehendak-Mu bagi kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang
Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah yang mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama satu pokok penting yang kiranya menjadi perhatian Bapak, Ibu, dan saya, yakni menjadi duta pendamaian Kristus. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, sebagai seorang yang memahami akan kehidupan dan keberadaan berbangsa, saya percaya kita pernah dan sering melihat di media, paling tidak televisi, ada waktu-waktu ketika Bapak Presiden menetapkan seorang yang diutus untuk menjalankan tugas di satu negara yang dengan istilah yang biasa kita kenal adalah duta besar. Nah Bapak Ibu, seorang duta besar ini akan menjalankan tugas kenegaraan, paling tidak dia dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk ditempatkan di satu negara, sehingga ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang utusan ini. Paling tidak Bapak Ibu, salah satu aspek yang diupayakan adalah adanya relasi kerjasama dalam bidang ekonomi ataupun hal-hal yang lain. Nah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, Bapak Ibu, kita pun memiliki tanggung jawab yang Tuhan telah tetapkan, paling tidak bagi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa
salah satu hal yang penting bagi kita menjadi orang percaya di zaman ini adalah kita harus menjadi duta pendamaian Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah pekerjaan yang tidak boleh tidak serius bagi kita, dan ini menjadi pekerjaan, menjadi pelayanan yang membutuhkan tuntutan-tuntutan yang harus kita miliki sebagai seorang yang diutus oleh Allah. Paling tidak Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19-20, itulah amanat agung dan itulah perintah bagi setiap kita. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita melihat salah satu aspek yang penting bagi kita ketika kita menjadi orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar keselamatan, memberitakan berita pendamaian Kristus, yakni tuntutan yang kita harus miliki sebagai orang-orang yang akan menjalankan tugas ini. Nah, apa saja? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal penting dan saya memulai dengan satu hal yang kiranya ini menjadi hal yang kita perhatikan secara konkret, secara tegas, yakni menjadi seorang duta Kristus atau duta pendamaian Kristus. Dia harus memiliki pribadi yang mantap. Bapak Ibu mungkin kaget, pribadi yang mantap bagaimana? Nah saudara, pribadi yang mantap di sini paling tidak ayat 16 sampai dengan 19 Bapak Ibu bisa perhatikan. Dan yang pertama, ketika kita menjadi pribadi yang mantap, maka saudara dan saya harus menjadi ciptaan baru. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu, ini menolong kita, mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa saudara dan saya ketika dipanggil sebagai utusan, atau paling tidak Bapak Ibu dan saya menyadari bahwa kita punya tugas untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus, atau kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memberitakan berita pendamaian tentang Kristus, maka kita harus memiliki pribadi yang sudah dilahirkan baru atau menjadi ciptaan baru. Nah, Bapak Ibu, ciptaan baru di sini adalah proses penciptaan kembali menjadi manusia baru melalui karya pengorbanan darah Kristus. Mengapa demikian? Bapak Ibu, karena kehidupan Kristen sejati adalah kehidupan yang berproses, sekali lagi, dari manusia lama menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kalau ini menjadi hal yang harus kita miliki, itu berarti Bapak Ibu tegas. Mari kita ingat, sesungguhnya saudara dan saya dulu adalah hamba dosa. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya Bapak Ibu, yang dulunya kita terpisah dari Allah, kini diperdamaikan dengan Allah. Filipi 2 ayat 13. Dan tidak sampai di sana Bapak Ibu, tegas juga Rasul Paulus mengungkapkan kepada kita, tetapi sekarang engkau dan saya ada di dalam Kristus Yesus, itu berarti kamu yang dahulu jatuh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi Bapak Ibu, hal yang penting untuk kita sadari bersama-sama sebagai seorang yang dipanggil, sebagai seorang yang memiliki status bahwa kita menjadi utusan untuk memberitakan pendamaian Kristus, adalah saudara dan saya harus sungguh-sungguh punya status yang jelas. Status itu adalah saudara dan saya adalah ciptaan baru, menjadi ciptaan baru. Saudara mungkin berpikir dan bertanya-tanya, hal yang seperti apa itu juga menjadi
manusia baru. Saudara, mari kita coba melihat kepada pengalaman-pengalaman hidup lama kita. Saudara, kalau kita berbicara, katakanlah kita menyadari kita adalah manusia lama. Itu adalah konteks manusia yang berjalan berdasarkan pengertian sendiri, saudara. Tidak mengenal Allah, memiliki pikiran yang sia-sia, ciri khasnya, lalu pengertiannya juga digelapkan, bahkan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Tidak hanya itu Bapak Ibu, memiliki hati yang degil, hati yang tumpul, sehingga pribadi manusia lama ini menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda dan saya melihat bagaimana menjadi ciptaan baru itu adalah, sekali lagi, manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, memiliki kedudukan baru, yakni saudaraku, kita sungguh telah dipindahkan dari kebinasaan kepada hidup yang kekal, dan saudara dan saya sebagai manusia yang saat ini terus diperbaharui dan kita hidup berpusatkan Kristus. Saudara, kalau demikian mungkin supaya memperjelas bagi kita bagaimana kita menerapkan konsep dan pemikiran saudara dengan manusia baru atau menjadi ciptaan baru. Saudara, yang pertama, kita diingatkan pagi ini, jangan menyerahkan tubuh kita bagi dosa. Saudara, apa maknanya? Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, Roma 6 ayat 12-13 itu jelas kebenaran ini menyatakannya kepada saudara. Dalam konteks yang lebih jelas sekali, saudaraku, kita harus menanggalkan manusia lama. Sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, sudah diselamatkan, sudah menjadi orang percaya, berarti saudara dan saya harus membuang atau menanggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu, hal-hal yang kecil, misalnya dusta, ataupun perkataan kotor, kemarahan, kepahitan, dendam, kebiasaan, malas, dan suka meniru, mencuri, dan sebagainya, hal-hal itu. Perbuatan-perbuatan itu harus sungguh-sungguh digantikan dengan kejujuran, saudara, perkataan yang baik dan membangun, demikian juga kelemah lembutan, ada pengampunan, bahkan saya boleh tegas berkata, di dalamnya harus ada kasih mesra, ada hidup yang sungguh menjadi berkat, menjadi teladan. Dan ketika saudara sungguh menjadi orang yang dipilih dipakai oleh Allah di tengah pelayanan, mari kita tetap eksis, mari kita tetap setia, dan mari kita terus bekerja keras untuk bersama-sama menjadi utusan pendamaian Kristus. Saudara, tidak hanya itu, menjadi ciptaan baru juga berarti saudara dan saya harus punya sikap bahwa saudara dan saya harus tetap di dalam Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Saudara, Kolose 2 ayat 6 berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, kebenaran ini tegas dan logis sekali, mau menyatakan bahwa ada eksistensi,
ada konsistensi dari setiap kita yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, untuk hidup sungguh-sungguh, untuk hidup setia, untuk hidup mentaati segala kehendak Allah, dan kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau boleh saya mau mengatakan kepada kita, menjadi ciptaan baru tidak berkompromi dengan dosa dan tetap harus hidup di dalam Kristus dan di dalam karya kuasa Roh Kudus yang terus memimpin kita. Saudara, tidak hanya itu, mau menolong dan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita harus mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Dengan kata lain, saudara dan saya harus terus dipersatukan dengan Kristus. Karena di dalam Kristus itu berarti saudara dan saya sudah dipisahkan dari dosa dan kegelapan, serta hidup bagi Allah. Sehingga apa saudaraku? Hidup di dalam Kristus adalah suatu ketaatan yang penuh kepada Tuhan Yesus, serta hidup senantiasa memuliakan Allah. Ada beberapa ciri paling tidak sebagai manusia baru yang Bapak, Ibu, dan saya bisa pahami. Paling tidak Bapak, Ibu, di tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup dan menjadi ciptaan baru, kita memiliki hati dan prinsip untuk tetap konsisten hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, bahkan hidup melakukan segala kehendak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, tuntutan yang kita harus miliki tidak hanya memiliki kepribadian mantap di dalam konteks kita menjadi ciptaan baru, tetapi Bapak, Ibu, dan saya juga harus memiliki kepastian bahwa saudara dan saya sudah didamaikan dengan Allah. Ayat 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya sudah didamaikan dengan Allah, itulah sesungguhnya inisiatif Allah, saudaraku. Maksudnya Allah tidak perlu diajak untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan. Saudara, pendamaian adalah satu segi dari karya penebusan Kristus. Dan pendamaian ini adalah satu karya pemulihan orang-orang berdosa kepada persekutuan dengan Allah. Maksudnya, saudaraku, dosa dan pemberontakan manusia mendatangkan akan hukuman dan murka Allah. Tetapi oleh karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah memiliki status yang baru, menjadi ciptaan yang baru, maka saudara dan saya harus konsisten, tetap menjaga, tetap memiliki kehidupan di dalam takut hormat akan Allah. Nah saudara, melalui pendamaian Kristus yang menebus, Allah menyingkirkan penghalang dosa dan membuka jalan untuk kembali kepada Allah setiap kita orang-orang yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengingat pendamaian itu berlaku bagi setiap orang, dan itu melalui pertobatan pribadi dan iman kepada Kristus. Matius 3 ayat 2, Roma 3 ayat 22 tegas itu mau menyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita konsisten. Ingat, saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru, dan itu berarti saudara dan saya harus tetap ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Lalu Bapak Ibu, hal yang kedua,
Ketika kita menjadi utusan pendamaian Kristus, kita tidak hanya memiliki kepribadian yang mantap, tetapi Bapak, Ibu, dan saya harus punya sungguh akan keyakinan yang teguh bahwa, saudaraku, Anda dan saya menjadi duta Kristus. Ayat 19b di sana. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kamu. Jadi saudara, ini harus menjadi satu kepastian dan keteguhan saudara bahwa saudara harus yakin Anda dan saya dipanggil menjadi utusan Kristus. Dan itu tegas. Yang kedua, saudara menjadi orang yang memiliki keyakinan teguh. Tidak hanya saudara dan saya yakin kepada panggilan sebagai utusan Kristus, tetapi saudara dan saya harus yakin juga kepada isi berita yang saudara dan saya akan sampaikan. Ayat 15, saudaraku, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, ini adalah wujud nyata yang saudara dan saya harus miliki, harus sadari, bahwa berita inilah yang menjadi fokus bahwa saudara diutus untuk memberitakannya. Dan ini berarti, saudaraku, keyakinan saudara kepada panggilan bahwa saudara adalah utusan Kristus, keyakinan saudara kepada isi berita yang saudara harus sampaikan, dan juga mau mengatakan kepada saudara dan saya, saudara harus yakin sungguh-sungguh bahwa Kristus adalah pengganti orang berdosa. Perhatikan ayat 21, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, jadi ketika saudara dan saya melihat kebenaran ini, mari kita sungguh-sungguh tetap konsisten hidup di dalam Kristus, dan ini menjadi fokus berita kita bahwa Ia sudah menggantikan kita sesungguhnya melalui karya kematian di kayu salib. Sehingga saudara tidak sampai di sini. Ini akan membawa saudara lebih jelas ketika saudara dan saya sadar kita adalah utusan untuk memberitakan kabar akan pendamaian Kristus, maka saudara sungguh yakin kepada misi yang sangat jelas bagi saudara. Bahwa saudara hadir, saudara menjadi orang percaya, saudara harus sungguh-sungguh yakin bahwa misi yang saudara dan saya lakukan adalah untuk mendamaikan dunia, mendamaikan gereja, mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah. Karena itulah misi yang jelas. Yang terakhir, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selaku orang yang menjadi utusan untuk memberitakan berita pendamaian tentang Kristus, maka saudara harus memiliki motivasi yang jelas. Sekali lagi saudaraku, tidak hanya kepribadian yang mantap, tidak hanya keyakinan yang teguh, tidak hanya misi yang jelas, tetapi harus dilengkapi dengan motivasi yang jelas. Saudara perhatikan ayat 11 sampai ayat 15. Tetapi pokok penting ada dua hal yang saya mau tegaskan. Ayat 11. Ketika saudara menjadi utusan pendamaian Kristus, saudara dan saya harus jelas memiliki motivasi takut akan Tuhan. Saudara, mungkin kita akan bertanya, takut akan Tuhan bagaimana? Saudara, takut akan Tuhan di sini adalah sebuah hati, sebuah totalitas hidup yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus, dan saudara dan saya dipanggil oleh Allah untuk menjadi utusan di dalam memberitakan, menyampaikan berita pendamaian dari Kristus itu. Dengan demikian, saudaraku,
Ketika kita sadari inilah panggilan kita, mari saudaraku, kita punya sikap yang menghormati kepada Allah, kepada Kristus yang telah memanggil saudara dan yang telah mempercayakan bahwa saudara diutus memberitakan berita pendamaian Kristus. Mari kita punya hati yang sama, menghormati dan mentaati dan sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab ini. Saudara, yang kedua, tidak hanya takut akan Allah, saudara dan saya pun harus punya motivasi kasih. Ini yang utama, saudara. Ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, ini ungkapan Rasul Paulus ketika ia melihat bagaimana keberadaan hidupnya yang dulu. Ketika ia mengalami kasih karunia Allah, dia menikmati akan sungguh kuasa Allah yang memberi hidup dan memanggil dia untuk menjadi seorang rasul, saudaraku. Di sanalah ia punya motivasi yang sungguh jelas. Karena kasih Allah, karena kasih Kristus, inilah kemudian yang memberi keyakinan baginya bahwa Kristus sungguh telah memanggil dia dan ia harus menyatakan apa yang Kristus sudah lakukan bagi dia. Saudara, mengakhiri kebenaran ini, saya mengajak dan memohon kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menjadi seorang yang dipanggil untuk menjadi utusan, memberitakan berita pendamaian Kristus, mari kita punya semangat, mari kita punya gairah, dan mari kita sungguh-sungguh melakukannya. Saudara, ingatlah kematian Kristus, bahwa itulah pengorbanan yang sungguh dinyatakannya melalui pengorbanan yang sungguh tidak bisa saudara balas. Dan saudara, dia tidak mati bagi diri sendiri, tetapi bagi saudara dan saya selaku orang yang berdosa. Dan saudaraku, kematian Kristus itulah yang sudah mendamaikan saudara dan saya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab kita dengan setia dalam keadaan seperti ini pun. Di tengah pandemi, saudara, mari kita tetap memiliki hati dan keyakinan bahwa kita dipanggil menjadi utusan untuk memberitakan berita pendamaian Kristus, karena dia sudah melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran hari ini kita tetap memiliki tekad, memiliki semangat, bahkan hati yang sungguh-sungguh untuk tetap memberitakan berita pendamaian Kristus. Paling tidak saudara dan saya dapat melayani orang di sekitar kita. Mungkin di rumah kita mulai, kepada keluarga kita yang belum percaya dan menerima Kristus, mari kita memberitakan kepada mereka. Karena itulah wujud kita memulai sesuatu yang Allah beri dan kita mengerjakannya dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kembali menolong mengingatkan kami bahwa kami memiliki panggilan dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan untuk juga menjadi utusan pendamaian Kristus. Mampukan setiap kami Tuhan dalam keadaan apapun yang kami jalani, baik ketika kami masih ada di lingkungan keluarga di rumah kami boleh menjadi utusan-utusan yang bisa membawa, memberitakan tentang Kristus di mana kami hadir. Dan Tuhan tolong sempurnakan sehingga setiap apa yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan terus dimuliakan
dan banyak orang boleh mengalami, menikmati kasih dan berkat firman yang menghidupkan itu. Kami bersyukur, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan memasuki perjamuan kudus, mempersiapkan seluruh keberadaan kita masing-masing. Mari kita mengagungkan Tuhan, memberi diri kita dengan menyanyikan pujian KPK 54, bawalah aku dekat ke salib-Mu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu hatiku. Salib-Mu, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang mendasari kita untuk menerima roti dan cawan anggur. Demikian firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu, inilah kebenaran Allah yang menjadi perintah bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, beberapa hal penting mari kita memperhatikannya. Yang pertama, sesungguhnya perjamuan kudus ini menjadi perintah untuk kita lakukan di dalam memperingati pengorbanan Kristus. Jadi Bapak, ini bukan hanya kebiasaan yang kita biasa lakukan, tetapi ini adalah wujud kita memperingati pengorbanan Kristus. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya
diajak untuk memeriksa diri kita. Jikalau ada dosa, jikalau ada kesalahan yang kita sadari belum beres, mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Saat ini juga, Bapak Ibu, Kristus Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebagaimana dalam peraturan gereja GKI Sulsel, yang dapat mengikuti perjamuan kudus ini adalah mereka yang telah menerima baptisan pada waktu dewasa dan telah mengaku percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan yang penting juga, jikalau Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton, mengikuti ibadah ini dan telah siap untuk mengambil bagian mengikuti perjamuan kudus ini, saya bersama seluruh majelis mempersilakan Bapak Ibu untuk mengikutinya. Sebelum kita akan makan dan minum perjamuan ini, mari kita berdoa mengakui segala hal yang kita sadari itu adalah dosa, itu adalah kesalahan, dan mari kita menyerahkan diri sungguh-sungguh untuk menerima roti dan cawan anggur sebagai wujud pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang hidup tidak luput melakukan kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa, segala hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Pagi ini kami mohon pengampunan Tuhan, kuduskan dan sucikan kami, layakkan Tuhan, sehingga kami benar-benar layak di hadirat. Kami menyerahkan setiap keberadaan kami, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Karuniakan kami hati dan tekad di tengah memperingati pengorbanan Kristus. Kami percaya Tuhan menuntun, menyertai, menolong kami. Bersyukur menyerahkan seluruh prosesi ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari dengan kasih saya mempersilakan kita memegang roti atau hosti. Mari kita mengangkat melebihi kepala kita sambil kita berdiri. Yang ada di rumah, saya mohon dengan kasih, mari berdiri dan angkatlah melebihi kepala. Saudara, Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian Kristus bagi saudara dan saya." Mari dengan kasih dan penuh rasa syukur kita menerima dan memakannya. Bapak Ibu, peganglah cawan anggurmu, angkatlah melebihi kepala. Saudara, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan bahwa darah Yesus Kristus sungguh-sungguh dicurahkan bagi saudara dan saya. Mari dengan kasih, penuh syukur, iman kita minum bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu yang ada di rumah dan sedang mengikuti semua proses ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, telah memungkinkan pagi ini untuk kami sungguh-sungguh kembali menyadari hidup kami yang dimungkinkan
oleh karena kuasa Tuhan yang telah mengasihi kami, bahkan telah menebus setiap dosa salah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih untuk hari ini, saat kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan, biarlah di tengah kami menjalani kehidupan hari-hari selanjutnya, kami tetap boleh mengingat akan karya dan kuasa Allah bagi hidup kami, bahwa Kristus sungguh menyelamatkan kami, dan hidup kami mau terus persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala hal yang telah Tuhan buat nyatakan hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh terbukti sebagai ungkapan syukur kita bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ku bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Seudah sidang Jemaat bangkit berdiri, kita akan memujikan dosologi dan kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.